Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari grup 3 KBI akan membuat analisis data menggunakan R-Script, di mana R-Script ini itu sama seperti program R biasa sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat bagaimana kelebihan ataupun kekurangan dari R-Script ini dibandingkan R-Script yang konsol R daripada program konsol R. Untuk diskusi pada malam hari ini akan dipimpin oleh Nadira. Kepada Nadira, baik, terima kasih banyak kepada Novika. Sebelumnya, perbedaan antara R yang minggu lalu dengan R-Script yang sekarang ini dapat kita lihat bahwasanya R-Script ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan aplikasi R biasa, di mana dengan menggunakan R-Script ini kita dapat membuat data itu dalam bentuk script. Script ini biasanya berupa file teks dan bisa dijalankan atau di run. Dan kemudian dengan adanya script ini kita juga bisa menuliskan kode yang lebih panjang dan berbaris-baris tanpa harus langsung dijalankan di konsol. Dan juga kita dapat menyimpan semua tahapan yang dilalui dalam analisis data yang kita gunakan dan dapat diperiksa kembali, diperbaiki, bahkan ditambahkan sesuai dengan yang diinginkan tanpa kehilangan data mentah, serta R-Script ini mengurangi resiko kesalahan pada saat perhitungan ataupun pada saat penyalinan data. Nah, langsung saja kita masuk ke cara untuk membuat script. Yang pertama harus kita lakukan yaitu klik menu File, kemudian klik New File, lalu klik New Script. Kemudian pada panel kiri akan muncul yaitu script yang secara default akan disimpan dalam bentuk file dan dia itu juga disimpan dalam bentuk file txt. Mungkin langsung saja lihat untuk datanya. Datanya mungkin kita gunakan data yang baru saja. Nah, mungkin bisa ditulis dulu Rian beberapa jenis dan beberapa bentuk dari pemodelan matematika pada script ini. Itu contohnya seperti 3 tambah 3, kemudian 5 kali 7. Sembilan kurang 4. Terus 12 bagi 3. Untuk bagi itu menggunakan tanda garis miring. Kemudian kita masukkan juga variabel ke dalam script ini, seperti contohnya panjang. Kemudian tanda kecil dari dan kurang sebagai panah. Yang kita masukkan angkanya yaitu C dalam buka kurung 10, 20, 30, dan 40. Nah, karena di sini sudah ada datanya, kemudian kita akan mengubahnya menjadi script, di mana untuk mengubah menjadi script ini, kita harus memblok script yang mau dijalankan terlebih dahulu, jadi kita blok seluruh data. Kemudian setelah itu kita tekan tombol Ctrl dan juga tombol Enter. Nah, terlihat pada bagian bawah langsung muncul hasil perhitungan dari masing-masing permodalan matematika ini.
Nah, jika misalnya kita tidak ingin membuat skrip dari keseluruhan dari model matematika ini, maka kita dapat memblok satu barisnya saja, seperti misalnya pada baris ke-6 itu ada perhitungan 12 bagi 3, kemudian di blok dan dipencet Ctrl Enter. Dapat kita lihat pada bagian bawah sebelah kiri itu terlihat hasil perhitungan dari 12 bagi 3 menunjukkan angka 4. Dan juga pada skrip ini kita bisa menambahkan tulisan penjelas. Untuk penambahan tulisan penjelas ini dapat dilakukan dengan menambahkan tanda pagar sebelum teks. Oke, bisa ditulis pagar. Tulis contoh penggunaan R. Kemudian di bawahnya kita buat perhitungan seperti misalnya 3 tambah 3. Kemudian diberikan tanda pagar. Spasi lalu beri tanda pagar. Tuliskan ini contoh penambahan. Dan juga kita bisa melakukannya kepada permodalan matematika yang lain untuk menunjukkan bahwa suatu perhitungan tersebut merupakan contoh dari penambahan atau pengurangan atau pembagian atau model matematika lainnya. Nah, kemudian dengan tanda pagar ini juga kita bisa membuat skrip kita itu menjadi lebih rapi, dan juga kita bisa menggunakan tanda pagar ini untuk membuat judul serta pembatas dalam skrip kita. Contohnya, jika kita membuat skrip atas nama Rian, oke, dilihat pada baris ke-12 itu merupakan bentuk perapian dengan menggunakan tanda pagar. Oke. Pada bagian atas juga bisa dituliskan. Bisa juga kita memvariasikannya ke dalam bentuk tertentu. Bisa dicoba, Rian. Dalam bentuk peta. Ayo dicoba, Rian. Ya, dibikin tanda pagar banyak, terus sudah tuh nanti di bawahnya, di baris bawahnya itu tambah tanda pagar 1, terus spasi-spasi, terus tulisannya apa, skrip latihan misalnya, atau tugas kelompok 3. Bikin tulisannya. Kemudian dispasikan sampai enggak. Di samping KBI. Tambah tanda pagar tapi dispasikan sampai ke ujung. Ke ujung tanda pagar di baris pertama. Samain. Allahu Akbar. Ya, bisa seperti ini contohnya. Di sini terlihat bahwa penggunaan AirScript ini lebih mudah dan juga bisa membuat pekerjaan kita itu lebih teratur dan lebih terlihat jelas, serta juga memudahkan kita untuk memberikan pedoman dibanding pada R. Jadi ketika seseorang yang belum terlalu paham dengan aplikasi R ini membaca pemodelan matematika yang kita buat, maka dia bisa langsung memahami, oh ini merupakan sistem pembagian atau perkalian. Dan AirScript ini kesimpulannya lebih mudah digunakan dan juga lebih dapat dipahami oleh orang awam dibandingkan jika kita hanya menggunakan aplikasi R saja. Nah, sekian untuk penjelasan penggunaan AirScript pada pertemuan praktikum kali ini. Kembalikan kepada moderator Novika. Baik, terima kasih Dira atas penjelasannya. Begitu ya, bisa dilihat bahwa penggunaan AirScript lebih mudah dibandingkan dengan AirConsult, karena untuk AirScript ini meminimalisir untuk
penghasilan yang error gitu ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari grup 3 KBI mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.